Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hadir di sini bersama dengan rekan anggota kelompok saya, Naila Nur Sofia dan Diki Hermawan, dan saya sendiri, Laila Madani. Di sini saya akan sedikit membagikan informasi atau materi yang sudah kelompok kami diskusikan, yaitu mengenai kesehatan bank. Dalam presentasi kami kali ini, kami akan bahas beberapa topik materi mengenai kesehatan bank. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendalam mengenai penilaian kesehatan bank. Oke, langsung saja. Di sini ada 8 topik bahasan, yaitu ada pengertian kesehatan bank, permodalan, aktiva atau aset bank, manajemen bank, pendapatan bank, likuiditas bank, prinsip umum penilaian kesehatan bank, dan mekanisme penilaian kesehatan bank. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai apa sih kesehatan bank itu. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan dan memenuhi kewajiban dengan baik. Penilaian kondisi bank penting bagi perbankan dan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk menetapkan strategi usaha dan implementasi pengawasan bank. Bank yang sehat mampu menjaga kepercayaan masyarakat, berperan sebagai lembaga intermediasi, dan membantu kelancaran pembayaran serta mendukung kebijakan pemerintah. Perbankan dituntut untuk menjaga tingkat kesehatan bank agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Kemudian permodalan atau kapital bank. Permodalan bagi bank, sebagaimana perusahaan pada umumnya, selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya, juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Selain itu, modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Kemudian, untuk memastikan bahwa industri perbankan memiliki permodalan yang cukup dalam mendukung kegiatan usahanya, otoritas pengawas bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah minimum permodalan yang harus dimiliki bank dengan mengeluarkan ketentuan mengenai permodalan minimum atau regulatory capital. Kecukupan modal tersebut tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal atau yang sering disebut sebagai capital adequacy ratio atau CIR. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko ATMR. Pada saat ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, CIR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%. Para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan. Kemudian aktiva atau aset pada bank. Aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tidak produktif dan aktiva produktif. Aktiva tidak produktif itu merupakan aktiva yang tidak menghasilkan laba atau rugi. Contohnya itu alat-alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain, serta aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tidak produktif meskipun tidak memberikan hasil, aktiva ini tetap penting untuk kelancaran operasional pada bank. Sedangkan aktiva produktif yaitu aktiva yang dapat menghasilkan laba atau rugi.
Contohnya itu seperti pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, deposit pada bank lain, serta surat-surat berharga, dan penempatan dana pada bank lain di dalam dan di luar negeri, serta penyertaan modal. Aktiva produktif merupakan penanaman dana bank yang memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian jenis-jenis aktiva dibagi menjadi 4, yaitu aktiva kas, pinjaman atau pembiayaan, investasi sekuritas, dan aktiva tetap. Aktiva kas itu semua uang yang beredar, baik itu uang kertas, logam, perintah bayar, cek yang dapat dinegosiasikan, dan saldo bank. Aktiva kas ini bersifat liquid dan tidak memberikan hasil untuk tujuan operasional agar bisnis tujuannya yaitu untuk operasional agar bisnis perbankan berjalan dengan lancar. Contoh dari aktiva ini yaitu saldo bank sentral, saldo bank lain, dan kas dalam proses penagihan. Kemudian ada pinjaman atau pembiayaan. Pinjaman yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah atau debitur dengan kesepakatan untuk mengembalikannya pada waktu tertentu di masa depan. Pinjaman ini dapat berupa jangka pendek ataupun jangka panjang dan digunakan untuk mendukung operasi sehari-hari perbankan. Contoh pinjaman yaitu pembiayaan komersial dan pembayaran finansial. Kemudian ada juga investasi sekuritas. Investasi ini melibatkan kepemilikan surat-surat berharga. Alat investasi sekuritas ini merupakan alat investasi bagi bank dan meliputi surat-surat berharga pemerintah seperti saham dan obligasi serta sekuritas bank lainnya. Investasi ini bertujuan untuk mempertahankan likuiditas dan meraih pendapatan bank lain. Kemudian yang terakhir yaitu aktiva tetap. Aktiva ini merupakan aktiva yang diperoleh untuk penggunaan jangka panjang, bukan untuk dijual kembali dalam waktu singkat. Aktiva ini meliputi aset yang tidak secara fisik mengalami penurunan nilai seperti tanah, dan aset yang mengalami penurunan nilai fisik dan perlu didepresiasi. Manajemen bank merupakan ilmu yang sangat penting dalam memaksimalkan atau mengoptimalkan nilai kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham yang mempercayakan dananya ke bank. Tujuan utama dari manajemen bank yaitu mengatur segala bentuk kegiatan keuangan bank itu sendiri dan mencegah penimbunan dana yang berlebihan di bank yang bersangkutan atau para nasabahnya. Kemudian pendapatan bank. Pendapatan bank dibagi menjadi 4. 1. Pendapatan bank. 2. Fee Based Income atau FBI. Yang ketiga, dividen. Yang keempat, pendapatan dari aktivitas lainnya. Kemudian likuiditas bank. Likuiditas bank mengacu pada kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Ini mencerminkan sejauh mana bank dapat dengan cepat mengonversi asetnya menjadi uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, termasuk pembayaran deposan, penarikan dana nasabah, atau pembiayaan pinjaman. Baik, selanjutnya prinsip umum penilaian kesehatan bank. Yang pertama ada berorientasi resiko, yang kedua proporsionalitas, yang ketiga materialitas dan signifikasi, dan yang terakhir ada kompresif dan terstruktur. Mekanisme penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank
umum secara individu dilakukan melalui beberapa faktor, termasuk penilaian profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan pemodalan. Fokus kita saat ini adalah pada penilaian faktor profil resiko yang mencakup 8 jenis resiko, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan. Penilaian resiko intern yang merupakan resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk setiap jenis resiko, bank menentukan tingkat resiko intern berdasarkan prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 11. Semoga materi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.